sampai tahap nasional tuh jalan-jalan sampai timnas, sampai dapat kejuaraan tuh bisa konversi skripsi. Kan kaget ya, seketika dikasih 10 juta gitu. Halo warga Kemakom, balik lagi di acara Komcast Kemakom Podcast. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Jadi di Komcast pada kali ini kita akan membahas seputar PKM. Sebelumnya, kenalin aku Haura yang akan menemani kalian semua dalam keberlangsungan podcast pada kali ini. Nah, judul dari Komcast pada kali ini yaitu lebih dekat dengan PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Untuk memahami lebih lanjut terkait PKM ini, kita telah mengundang tamu yang sangat luar biasa yang tentunya terlibat aktif dalam kegiatan PKM. Beliau adalah Kang Fajar Mustaqim, yang saat ini sedang menempuh program sarjana Pendidikan Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki pengalaman di bidang afiliasi pendidikan dan terlibat aktif dalam program kreativitas mahasiswa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kang Fajar Mustaqim. Oke, halo Kang, bagaimana nih kabar Kang hari ini? Ya, campur aduk. Tapi ya bisa dibilang sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kepada Kang Fajar dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Mustaqim. Saya biasa disapa sebagai Mus. Pada kesempatan ini saya dijadikan subjek wawancara ya, di Komcast ini karena saya juga ada pengalaman gitu ya sampai jadi finalis di PKM Timnas waktu tahun 2023. Mungkin itu. Oke, jadi akhir-akhir ini kesibukan Akang itu apa? Untuk saat ini Akang tuh ya itu ya ngejar mata kuliah wajib yang Akang tinggalin di semester 5 sama di waktu luangnya cuma ini ngisi-ngisi sama jadi redrawer komik gitu yang nantinya ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Ini gitu. Nah, apa yang memotivasi Akang dalam kesibukan Akang itu yang padat mungkin ya? Oh, iya sih ya, bisa dibilang padat. Tapi untuk ya yang mata kuliah ya udah wajib ya, udah kewajiban biar lulus dan jadi sarjana. Namun untuk yang satu lagi itu karena emang hobi aja gitu ya, hobi buat ngegambar. Meskipun di sana job desk-nya bukan ngegambar bikin dari awal ya, cuma ngebener-benerin ngebersih-bersihin teks gitu. Itu komik berarti? Iya, komik. Komik manhwa. Digital atau gimana? Ya, manhwa. Komik, ya, komik Korea. Wow. Gitu. Keren banget ya, Kang. Oke, mungkin lanjut aja gitu ya ke pembahasan topik utama kita yaitu PKM. Akang bisa ngejelasin sedikit gak tentang PKM itu apa sih? PKM ya, jadi kalau menurut saya sendiri gitu ya, dari yang aku alamin gitu, PKM itu kan emang singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa gitu ya. Jadi benar-benar menekankan bahwa mahasiswa tuh kita ngebikin program kreatif atau inovasi gitu ya, berbasis iptek, yang nantinya bakal mungkin akan ngebantu gitu ya ke masyarakat gitu, mau dalam bidang apapun gitu. Yang kalau secara di pedoman, bentar, pengen dicek dulu. Itu tuh katanya, mana ini? Mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan sebagai lulusan yang unggul, adaptif, kompetitif, fleksibel, sama produktif katanya. Jadi ya secara garis besarnya itu, si mahasiswa itu harus punya pengalaman sama rasa keinginan untuk kontribusi ke masyarakat gitu sih. Kontribusi berarti ya masuknya. Oke. Kategorinya apa aja sih Kang di PKM itu? Ada beberapa kategori kan ya pasti. Nah itu bisa Kang sebutin nggak apa aja kategori dari PKM? Oke. Nah untuk si kategorinya sendiri itu ada berapa ya? Ada 8 kategori yang sampai pendanaan dan yang 2-nya itu insentif. Jadi yang pertama itu kita cek karena itu panjang banget. Ada PKM RE, PKM Riset Eksakta. Jadi itu PKM yang keininya apa?
penelitian di ilmu hitung ya, ilmu pasti gitu. Jadi yang biasanya tuh yang banyak datangnya itu dari anak-anak IPA kan ya. Karena itu emang ilmunya yang udah pasti kayak gitu, rumus apa gitu. Penemuannya ya kayak penemuan baru atau penemuan alternatif gitu. Kalau aku juga gak tahu sih itu kayak gimana. Yang kedua tuh ada PKM RSH, PKM Riset Sosial dan Humaniora. Itu PKM-nya fokusnya ke ya sesuai namanya ya, sosial dan humaniora. Jadi ke aktivitas sosial di masyarakat ataupun ke bagian bidang seni gitu ya. Jadi ini condongnya bukan ke IPA tapi ke IPS gitu si risetnya. Mau itu tentang isu-isu sosial yang kayak gitu itu dibahas sama anak-anak yang ikutan RS1. Selanjutnya itu ada PKMK, kewirausahaan. Ini PKM-nya sesuai namanya, mungkinnya udah jelas ya, bikin si mahasiswa itu membuat apa namanya tuh, produksi buat ya ini ya, bahan jual beli gitu. Apa ya secara ini, ya produksi komoditas usaha mahasiswa di sininya ditulisan. Selanjutnya itu ada PKM PM, PKM pengabdian pada masyarakat. Ini tuh PKM yang membuat solusi iptek buat mitranya yang non profit gitu ya. Jadi kita tuh nggak berharap ada itu tuh jadi uang gitu ya. Jadi benar-benar murni jasa gitu. Itu biasanya kayak di kita juga kan ada istilahnya P2M, pengabdian pada masyarakat. Nah, itu cara kerjanya sama. Kita berkontribusi ke masyarakat secara sukarela. Selanjutnya ada PKM PI. PKM penerapan iptek. Nah, ini sambungan dari yang PM. Ini ya sama penerapan iptek juga gitu, solusi penerapan iptek tapi basisnya ke mitra profit. Jadi yang ada uangnya gitu, ada keuntungannya gitu untuk tim si pembuat ini. Selanjutnya itu ada PKM KC, PKM Karsa Cipta. Jadi PKM yang membuat inovasi atau produk gitu ya, yang secara bisa dibilangnya fungsional itu untuk menjadikan hasil karsa yang baru gitu. Jadi bisa dibilang PKM ini kita bikin kayak agak ini juga ya, agak blur juga ya itu maksudnya produknya itu produk apa gitu. Tapi yang akan lakuin kayak yang kemarin itu bikin produk prototype. Selanjutnya itu ada PKM KI, PKM Karya Inovatif. Nah ini sama upgradean dari PKM KC gitu ya. Jadi lebih tingginya karena untuk yang PKM ini inovasi ipteknya itu harus jadi barang akhir, hasil jadi gitu ya. Benar-benar skalanya udah full, udah siap di apa namanya itu diproduk secara massal gitu, diproduksi secara massal. Itu untuk yang KI. Selanjutnya itu yang ke-8 ada PKM VGK, PKM Video Gagasan Konstruktif. Nah ini PKM-nya jadi kita bikin video yang gagasannya itu biasanya gagasan ke bagian isu nasional atau ke isu SDGs gitu ya. Jadi yang isu ya masalah di satu dunia gitu ya. Gitu. Nah selanjutnya ada 2 lagi itu ini PKM insentif. Jadi buat nantinya ke tahapannya ke yang mananya itu bakal agak sedikit berbeda. Itu ada 2. Yang berarti kita bisa sebutnya yang ke-9 itu ada PKM GFT atau PKM Gagasan Futuristik tertulis. Jadi kita bikin kayak apa? Bukan penelitian ya, karya tulis gitu ya, yang ngejelasin kita tuh visi kalau di masa depan tuh bakal kayak gimana gitu. Buat nanti ke depannya masyarakat atau istilahnya si perkotaan ekonomi itu. Apakah kayak ya jadi benar-benar kita tuh ngawang ide yang benar-benar canggih banget gitu, tapi dibikin karya tulisnya itu dengan alasan yang ini apa yang masuk akal gitu. Yang terakhir itu ada PKM AI, PKM artikel ilmiah. Ya ini sangat ngejelasin banget dari namanya juga. Jadi kita PKM-nya itu ngebikin artikel ilmiah, kegiatan akademik kalau di tulisan ini. Ya mungkin itu. Jadi ada 10 total. Banyak banget ya Kang ya. Iya. Karena kita kan dari ilmu komputer nih.
Nah itu tuh misalnya mau ikutan program kreativitas ini tuh harus harus sesuai dengan bidang kita ataukah minat kita, kayak misalnya kita kan dari komputer misalnya pengen ikut yang tadi humaniora gitu. Itu bagaimana menurut? Nah, kalau di pedomannya sendiri itu ada ini ya, emang ada aturannya gitu, kayak yang kayak RS1 kan emang istilahnya membidang banget ya. Kalau sosial humaniora ke jurusan yang sosial, kalau riset eksakta tuh ke jurusan yang ilmu hitung. Jadi itu dianjurinnya kayak wajib harus ada salah satu anggotanya gitu, harus wajib sesuai jurusannya sama yang judul mereka ambil gitu. Jadi kayak ngebahas rumus MTK. Nah itu wajib harus ada anak MTK-nya di sana. Kalau nggak ada tuh gak bakal bisa. Meskipun kita kayak tahu gitu ya sebenarnya kayak oh ini bisa loh rumus itu gitu. Nah itu gak boleh, jadi harus ada. Oke. Kan Akang ini pernah terlibat aktif ya dalam PKM. Nah itu pengalaman apa aja sih yang Akang dapat, terus bagaimana perasaan Akang saat menjalani program tersebut? Nah untuk pengalaman ya untuk pengalaman sendiri itu jadi bisa dibilang agak kaget ya, nggak expect gitu. Kita kan akan tuh ikutan PKM-nya tuh karena dari ajakan teman-teman UKM gitu ya. Buat bikin proyek nih, ini kayaknya bisa nih. Mereka tuh butuh yang ngodingnya. Ya udah deh kita ikutan gitu ya, akan ikutan. Nggak sadar gitu ya, sampai pada akhirnya waktu pengumuman kaget keterima. Lanjut bikin programnya. Panik ya, harus belajar dulu, harus apa gitu ya. Apalagi akan kan nggak paham ini lagi, nggak paham teori musik lagi kan waktu itu karena si judulnya tentang musik. Di situ lanjut, terus kaget lagi juga lolos, lolos lagi. Dan seterusnya sampai pada akhirnya lolos Mimnas, alhamdulillah. Jadi jalan-jalan ke Unpad. Itu tuh, gitu. Itu ada berapa tahapan ya Bang, kalau boleh tahu? Itu tuh buat PKM tuh kalau nggak salah ada 4 tahapan. Pertama tuh tahapan pas perancangan judul. Jadi kita ngirimin judul sama latar belakang doang. Bakal di ACC sama universitas sama bagian dari si Simbel Mawanya kalau nggak salah. Nah itu udah lolos. Dari situ kita bisa lanjut ke bikin rancangan kegiatan, terus mau kayak gimana gitu ya, metode penelitiannya gitu, kalau penelitian. Sampai pada akhirnya itu lolos ke tahap pendanaan sama Simbel Mawa kayak oh ini proyeknya ini bagus nih kayaknya. Nah selanjutnya dari udah tahap pendanaan kita ke implementasi yang istilahnya 75% lah ya gitu. Kita nge-develop proyek kita pakai dana yang udah dikasih sama Simbel Mawa itu gitu ya. Nah dari situ tuh udah pas di tahap ketiga kita ngelaporin hasil kitanya kayak gimana. Nah itu ditentuin lagi siapa proyek-proyek mana aja yang bakal diiniin ke nasional gitu. Dari situlah baru ke Pekan Ilmiah Nasional, Mahasiswa Nasional. Yang pada akhirnya harus datang secara offline, presentasi ke juri-juri yang wow, keren-keren banget gitu ya, sampai gemeteran. Itu yang paling itu kan pasti selama Akang menjalani program kreativitas itu kan pasti ada tantangan ya Kang ya. Nah tantangan apa sih yang paling besar gitu selama Akang mempersiapkan dan menjalani program kreativitas mahasiswa? Tantangan paling besar ya, kayak kalau dari pandangan Akang sendiri tuh dari kita ini karena sistemnya tuh anak-anak ilmu komputer tuh biasanya tarikan. Karena mereka butuh buat yang bikin program, kita tuh karena pasti mayoritas proyek mereka tuh gak kita pelajarin di prodi tuh ya, di mata kuliah tuh. Jadinya kita harus belajar mandiri, nyarinya di sumber sendiri gitu. Jadi ya itu yang paling besarnya tuh kita belajar materi baru. Waktu itu nyobainnya yang akan tuh belajar bahasa buat bikin UI-nya alat MIDI buat instrumen virtual gitu. Itu aneh banget bahasanya. Jadi sambil Akang mau explore hal baru juga kali ya.
menjalani program tersebut. Oke. Kan masih ada beberapa di sini mahasiswa-mahasiswa baru yang tertarik nih sama PKN ini. Nah, apa sih menurut Akang tips dan triknya gitu supaya sukses menjalani program ini sampai lulus tahap nasional ya seperti apa? Tips dan trik ya. Itu tuh yang enaknya tuh gimana? Tips yang paling utama tuh kan ini ya, yang akan tanam dari apapun lomba yang akan ikutin itu adalah ambil ini sebagai pengalaman ketimbang harus menang dulu gitu. Kalau kan emang ya harapan tuh pengennya menang ya, apapun itu. Kita tuh kompetisi tuh buat menang loh gitu. Tapi karena kalau mentalnya untuk menang duluan tuh biasanya kita malah jadi takutnya gagal, takutnya malu-maluin diri sendiri. Jadi ya tips yang paling pertama tuh kita langsung gas. Aduh aneh banget, jangan gas banget lah ya. Jadi langsung mencoba, harus berani mencoba. Itu sih. Lalu selanjutnya tuh kita tuh harus kayak tipsnya tuh karena tantangan terbesar kita anak sebagai mahasiswa baru tuh kan belum tahu apa-apa tuh. Jadi selain dari kadang ada yang ngajak-ngajak dari apakah itu dari official account atau dari DM-an orang lain gitu ya, kayak ini kok dapat kontaknya dari mana gitu ya. Ternyata ngasih tahu ini kenalan waktu mukaku. Nah itu kalau semisalnya judulnya bagi kalian itu tertarik kayak ini kayaknya seru nih. Nah itu mending cobain aja dulu gitu. Karena secara tidak sadar orang yang ngajaknya juga biasanya satu angkatan juga gitu. Jadi ya kemungkinannya kayak ya kecuali anak-anaknya itu datang dari masa depan gitu ya. Jadi kan itu mah aneh banget lah ya. Jadi sama-sama belajar lah ya. Dan universitas juga pasti ngasih bantuan kok buat ini pelatihan sama apapun. Berarti hal utama yang harus coba itu mulai berani dulu kali ya untuk mencoba hal baru. Oke. Pasti kan program kreativitas kan memerlukan inovasi gitu ya. Nah, menurut Akang seberapa penting sih aspek inovasi ini dalam PKM? Nah, aspek inovasi ya sesuai namanya program kreativitas mahasiswa. Jadi aspek inovasi sama kreativitas itu emang yang paling tinggi ya. Walau sebenarnya kan ada tahap-tahap penilaian yang lain gitu ya, poin-poin penilaian yang lain. Tapi untuk yang itunya, inovasinya itu udah paling tinggi skornya. Jadi emang wajib inovatif, wajib harus yang baru gitu. Karena waktu nantinya kita bukan diwawancara namanya. Kita presentasi itu yang ditanyain paling pertama tuh ada enggak produk yang sama kayak judul kalian? Ada enggak penelitian yang sama? Atau kadang malah jurinya yang langsung langsung eksekusi. Ini ada loh. Nah itu bisa bikin tegang gitu langsung, bisa bikin blank. Karena itu ya emang gitu. Jadi kan kayak waktu itu juga sampai karena kita tuh nyobain nyari-nyari ternyata belum ada yang bikin, kita bisa bangga dong ya. Ini baru pertama kali Pak Bu dibikinnya gitu. Kalau sebenarnya mungkin ada cuma kitanya nggak tahu, tapi kan gitu ya. Jadi biar istilahnya inovasinya terlihat baru tuh kita harus riset terlebih dahulu. Gitu. Ya, riset kunci utamanya ya. Nah bagaimana sih kan menjaga ide itu tuh tetap segar gitu, kayak kan pasti kan masih banyak ide-ide di luar sana ya, apalagi kan saingannya nggak cuma se-universitas doang gitu kan, dari berbagai kampus juga. Nah gimana menjaga ide yang Akang punya itu tetap segar? Iya. Jadi kayak buat mungkin ini lebih ke cara nyajiinnya mungkin ya. Jadi selain dari yang tadi untuk untuk fondasinya itu kita banyak riset sama banyak nyari tahu dulu gitu ya. Apa yang bakal kita bikin, apa yang bakal kita teliti itu apakah udah ada yang lakuin sebelumnya gitu. Jadi kita mungkin bisa ningkatin maupun itu sedikit juga gitu, tapi meningkat dikit aja gitu. Itu udah bikin ide kita tuh segar. Terus apalagi nanti bagian di presentasi, kita tuh gimana caranya mengiklankan penelitian atau inovasi kita tuh. Jadi biar nggak flat presentasi pada umumnya gitu ya kayak.
Ya, gimana ya itu? Gitu. Emang sih ya, jadi itu penyajiannya harus si presentasinya juga di unik-unikin gitu. Menurut Akang yang terkait ide inovasi kayak gitu itu termasuk tantangan terbesar gak? Kayaknya iya. Masalahnya ya ini disclaimer gara-gara Akang juga sendiri di tim Akang tuh emang direkrutnya benar-benar murni sebagai kreator doang gitu ya. Jadi si pembuat programnya dan udah di ini ya di sama sang ketuanya gitu. Udah dikasih asuransinya nggak perlu ini, nggak perlu riset, nggak perlu ngurus proposal terlalu banyak lah ya. Tenang lah tinggal ini tinggal ngoding. Padahal ngoding juga ribet. Iya. Itu mungkin karena beliau udah relate ya ngoding tuh ribet gitu. Jadi mungkin bisa dibilang itu paling sulit ya buat nginin ide itu. Karena emang ya problematika dalam kita ngebikin inovasi itu adalah idenya sama ngebikinnya gitu. Jadi dua itu. Kebetulan Akang yang ngebikinnya gitu. Makanya yang sulitnya ya belajarnya. Nah, menurut Akang nih, bagaimana sih cara membangun kerja sama tim yang baik? Kerja sama tim yang baik. Jadi kan ya oke aman. Itu tuh karena istilahnya PKM tuh kita random search. Jadi nggak semua orang tuh udah saling kenal kan ya, benar ya. Itu mungkin ya maksudnya. Jadi kayak mau gak mau, suka tidak suka tuh kita harus SKSD. Kayak kalau saya sendiri tuh ngehadapinnya dengan karena nggak bisa basa-basi sama small talk tuh nanyain ke progres. Karena contohnya saya tuh paling full megang si program. Jadi benar-benar banyak nanya. Dari nanya tuh kan istilahnya kita bonding dikit lah gitu. Dari jawaban-jawaban terus feedback. Enaknya gini. Nah, tahu-tahu ada jokes aja. Nggak tahu dari mana gitu seketika muncul. Nah, itu seketika bisa jadi dekat. Itu mungkin yang fase-fase nanti teman-teman rasain juga ikutan PKM sebagai anak ilmu komputer atau pendidikan ilmu komputer di sini. Gitu. Menurut Akang manfaat jangka panjang yang bisa didapatin dari PKM ini itu apa? Baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Manfaatnya? Manfaatnya bisa dibilang banyak. Sebanyak jadi apa? Berlapis-lapis kayak tenggo. Oke, jadi yang bisa terimikannya itu yang pertama tuh kita bisa dapat konversi SKS. Dan kalau gak tahu ya untuk pedoman yang sekarang apakah konversinya masih kita bisa bebas atau gimana. Itu tuh sampai maksimalnya 10 SKS-nya. Buat yang lolosnya sampai yang tahap nasional. Jadi yang tahap 1 waktu judul itu 1 sampai 2. Yang tahap pendanaan itu 3 sampai 5 kalau gak salah ya. Terus yang tahap lolos PIMNAS-nya baru 6 sampai 10 gitu. Jadi si tahapannya dapat insentif secara SKS. Selanjutnya kita bisa contohnya buat yang lebih fokus nyusun proposal, bisa tahu cara bikin proposal. Terus kayak bakal kepake banget karena kita kan sebagai mahasiswa tuh poin ketiga kewajibannya adalah meneliti kan kalau gak salah. Iya gak sih? Ya udah lupa itu materi mokaku apa aja. Nah selanjutnya tuh dari sesi presentasi kalau udah sampai lolos judul itu kita bisa ngerasain hal yang mirip kayak sidang skripsi. Itu ditanyain tegang banget, dingin banget. Takut salah dan harus siap ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan sama ininya agak kejauhan gitu sama jurinya. Tapi kita tuh harus berani jawab, harus tahu karena kan kita yang bikin sendiri kan. Iya, betul. Jadi itu ngetes seberapa dalam sih kita ngelakuin riset ini. Terus selanjutnya atau udah gak ada lagi. Itu tuh
Iya ya. Pengen di-mention juga sih ini, walau nggak tahu ya. Kalau di prodi lain, di fakultas lain tuh yang sampai PIMNAS, sampai dapat kejuaraan tuh bisa konversi skripsi. Skripsi? Iya. Jadi nggak perlu ngerjain skripsi lagi? Oh. Tapi sayangnya buat ide Pilkom tuh nggak bisa, karena kita kan akreditasinya udah internasional. Iya. Menurut Bapak Prof. Lala, ya, menurut Kaprodi kita, jadi udah gak berlaku karena aturannya udah berbeda gitu. Itu sayang sekali. Iya. Teman-teman kan yang non FMIPA itu bisa. Well, ya gak apa-apa ya. Itu untuk yang akademik. Kalau untuk non akademiknya bisa ini ya, bisa jejaring sosial sama teman-teman yang lain. Terus tuh kita juga public speakingnya bisa meningkat karena dipaksa presentasi. Terus menelusuri artikel karena nggak selalu dipakai buat ini ya, nggak selalu dipakai buat akademik. Kayak kita searching juga gitu kan, searching ada ilmunya sebenarnya. Seremeh itu juga ada ilmunya ternyata, jadi lebih terbiasa gitu. Terus untuk yang lainnya mungkin ini ya kayak out of topic banget. Kayak semisalnya kalau udah sampai tahap nasional tuh jalan-jalan ke universitas yang penyelenggara. Itu sih lucunya. Kayak gitu. Oke, tadi kan ada beberapa tahapan ya, salah satunya tahapan pendanaan. Nah itu bagaimana sih kan proses pendanaan tersebut, dan juga aku mau nanya nih, ada tips gak sih untuk mengelola si keuangan dalam proses PKM? Oke, untuk tahap pendanaan ya. Tahap pendanaan tuh nantinya, walau sebenarnya saya nggak tahu lengkapnya, karena saya benar-benar di ini ya, digelapkan dari ini, udah ngoding-ngoding aja gitu. Kalau untungnya dapat ini ya, dapat kayak sesuai dengan anggaran waktu itu. Itu tuh bakal dikasih dari si Melmawanya, dari si penyelenggara tersebut, biaya yang bakal kita pakai buat ini, buat pengerjaan produk penelitian atau yang lainnya yang mereka anggap itu segitu tuh wajarnya gitu. Lalu bisa juga ada tambahan juga dari universitas, bisa ngebantu kalau itu apa, batasnya tuh harus lebih kecil aja dari si bayaran di pendanaan yang dari pemerintahnya itu. Kayak kemarin juga itu yang proyeknya akan tuh si Melmawa ngasih 8, terus dari universitas ngasih 2. Itu gimana caranya? Harus dihabisin semua. Harus dihabisinnya tuh kayak gimana? Nah, kita lanjut ke yang tadi ya, tips dan triknya. Jadi yang paling pertama tuh kita gak harus sungkan sama pendanaan yang kita dapat gitu ya, buat kita habisin gitu. Karena apa nih teh, kan kaget ya seketika dikasih 10 juta gitu. Atau iya 8 juta gitu. Nih habisin gitu buat ini. Kan bingung juga. Nah, yang paling utamanya kayak untuk penelitian kan berarti kayak bisa kita anggapnya itu kayak buat menyewa pewawancara, terus alat-alat kita wawancaranya bagaimana gitu. Terus transportasi gitu. Nah, jadi apa? Terkadang buat si penulisan pendanaan yang di dalam proposal tuh gak boleh sampai kesannya tuh banget pribadi banget gitu. Contohnya kayak konsumsi. Nah, itu gak boleh gitu. Kalau gak tahu ya, karena kan kita juga dikasih dosen pembimbing. Jadi mereka juga akan aktif juga gitu ya. Buat ngasih tahu trik kita ngeiniin dananya kayak gimana nulisnya. Dan biasanya dosen pembimbing juga bakal ngebantuin judul yang kita ingin dibikin. Dan dari universitas juga ada timnya juga, tim tersendiri buat ngebantuin kita nyusun proposal. Jadi benar-benar disayang banget lah. Didukung banget ya, didukung ya sama kampus ya. Jadi ada perannya juga universitas dalam proses PKM itu ya. Jadi kayak ya buat si Dana lebih ininya teknik parafrase penulisannya harus gimana caranya benar-benar
fokus ke proyek yang kita pakai gitu. Contohnya kayak saya kan itu modalnya ngoding semua ya. Tutorial ada di YouTube gratis. Terus tuh softwarenya juga gratis ternyata. Bingung ya mau dananya mau buat apa gitu. Itu digantiinnya kayak ke kuota, terus ke akses belajar. Meskipun YouTube itu gratis, tapi ada juga akses belajar yang istilahnya berbayar. Dan itu kan lebih gampang ya. Nah itu gak usah sungkan buat makainya. Tapi harus gimana caranya harus sesuai ya gitu. Jangan sampai kepake buat yang A, B, C, D-nya nggak kebeli. Hati-hati banget. Oke, kan Akang pernah mengikuti nih kegiatan PKM ini. Nah, menurut Akang dengan mengikuti PKM ini tuh berdampak besar gak sih di kehidupan Akang, apalagi di pengembangan karir Akang misalnya gitu setelah lulus? Pengembangan karir ya. Kalau dampak besar tuh bisa dibilangnya dikenal sama dosen. Iya betul. Itu udah besar buat saya. Tapi ya untuk yang karirnya sendiri itu karena apa? Terkadang kan kita ada yang sejalur sama karir kita mau ngapain gitu ya. Contohnya kan yang sekarang lagi rame itu machine learning, AI, IoT. Nah, kan itu kebanyakan di produk-produk PKM itu banyak yang lolos sampai nasional. Dan itu tuh bisa jadi portofolio kita buat nantinya kita ngajuin kerja. Ini saya udah bikin produk IoT, berbasis IoT bla 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 bla. Naik aja ya itunya. Apa namanya kredibilitas kita ke si recruiter. Itu secara ininya, secara apa ringkasnya tuh kayak gitu. Akang ada gak sih cerita tentang alumni yang sukses selama di PKM ini? Aduh. Jadi kan sebenarnya Akang tuh gak banyak ngobrol. Circle-nya dikit. Nyendiri terus ya, jadi gak tahu berita apa-apa. Tapi ya buat yang itu tuh akan sempat ikutan jadi staff prokernya BEM Kemakom tuh buat sharing PKM. Jadi kebetulan ya alhamdulillah ada ternyata. Itu tuh waktu itu ada 3 narasumber dan sebenarnya di CS UPI juga beritanya ada juga 2 tim juga, itu 2019 gitu atau 2020 itu sampai lolos pendanaan. Nah, tapi kita fokus ke yang ini. Itu tuh ada satu tuh namanya Kang Muhammad Fajar, Kang Fajar juga. Beliau ini finalis Timnas 34 2021 berarti. Ya. Tahun 2021 Timnasnya, angkatan 2019. Itu waktu itu akan juga ikutan sharing PKM, berarti kan sama kayak gini juga ya. Kalau bentuknya masih Zoom gitu. Gak inget apanya, tapi untuk beliau sama narasumber-narasumber lain ya bisa dilihat di LinkedIn-nya. Di LinkedIn-nya itu sudah bekerja, udah punya udah pekerjaan yang istilahnya mantap juga gitu, kayak tinggi banget. Jadi kayak ngebayangin apakah aku bisa kayak gitu atau tidak gitu. Oke. Kira-kira akan ada harapan nggak untuk pengembangan PKM di masa mendatang? Harapan ke siapa ini? Harapan ke seluruh mahasiswa yang ingin mencoba untuk mengikuti program. Harapannya buat ini ya, aneh juga ya. Nggak terlalu hipokrit sekali ya. Tapi untuk ini ya, harapan Akang tuh biar teman-teman yang mungkin menonton podcast ini tuh buat memberanikan diri jadi ketua, apalagi ya itu ketua tuh bakal banyak diingat sama dosen, itu nilai plus banget, plus banget itu, keren aja. Atau jadi anggota dari tim-tim PKM yang bakal mengajukan gitu ya. Jadi karena istilahnya kita di sini sebagai mahasiswa itu cuma kurang lebihnya 4 tahun kecuali panjang. Itu bisa kita gunakan kesempatan ini buat jadi peneliti berarti ya, atau inovator gitu ya, pembuat solusi ke masyarakat gitu. Karena itu
bisa jadi pengalaman besar yang bakal berdampak ke kaliannya jangka panjang sesuai yang tadi di mention sebelumnya. Menurut Akang bagaimana sih sebaiknya PKM itu dikembangkan biar lebih efektif lagi ke depannya? Biar lebih efektif lagi, gimana ya? Kayak mungkin agak bingungnya tuh apa ya? Agak bingung juga ya kita ngejawabnya. Cara PKM biar lebih efektif lagi. Kayak untuk ini ya, untuk sebagai kita mahasiswa atau sebagai apa ini teh namanya teh satuan universitas, itu adalah harapannya biar efektif tuh lebih diperjelas juga buat sosialisasi, buat apa pelatihan, terus pembinaan gitu ya. Karena ya sempat juga kejadian di Akang juga itu banyak miskomunikasi. Itu sedih banget. Jadi teman-teman Akang yang niatnya pengen ikutan PKM ya tahu kapan PKM pendaftarannya selesai gitu. Itu sedih banget itu. Oke, mungkin segitu aja kali yang perbincangan kita pada Comcast pada kali ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kang Mus atas hal-hal yang udah tadi kita bahas, kita diskusikan juga terkait program kreativitas mahasiswa ini. Aku harap perbincangan pada Comcast pada kali ini dapat membawa manfaat kepada kalian semua. Mungkin yang ingin mencoba untuk ikut program kreativitas ini boleh banget dicoba ya Kang ya, karena kunci utamanya adalah berani mencoba. Kami pamit undur diri, jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya. See you in the next video.